Oke, teman-teman semua, jadi kita melanjutkan pembahasan kita. Nah, sekarang kita akan menunjukkan sifat kovarian dari persamaan Dirac gitu ya. Nah, jadi kita tinjau persamaan Dirac I habar gamma mu parsial mu minus mc besi X sama dengan 0. Nah, kemudian apabila dilakukan transformasi Lorentz, di mana X mu-nya itu ditransformasi ke X aksen mu, di mana transformasi vektor 4-nya itu dikalikan dengan matriks transformasinya, yaitu lambda mu nu gitu ya. Nah, jadi kita dapatkan bentuk transformasi dari persamaan Dirac-nya itu adalah I habar gamma mu parsial mu aksen minus mc besi aksen X aksen sama dengan 0. Nah, jadi misalkan dengan transformasi Lorentz, jadi fungsi gelombangnya itu bertransformasi besi aksen X aksen itu sama dengan besi aksen lambda X, gitu ya. Jadi itu sama dengan S lambda besi X, di mana S lambda itu adalah matriks, ya, atau buah fungsi dari matriks lambdanya. Di mana S lambda itu adalah matriks 4 kali 4, gitu ya, karena harus memenuhi eh, ya memenuhi persamaan Dirac ya. Jadi S lambda ketika bekerja pada besi itu harus menjadi matriks 4 kali 1 gitu ya. Matriks binomnya setelah dilakukan transformasi. Nah, jadi kita tahu bahwa transformasi Lorentz itu dia inversible gitu ya. Jadi kalau kita melakukan transformasi ke sana, kita juga bisa dapatkan transformasi baliknya. Nah, dengan demikian, kita matriks S itu juga memiliki inverse, di mana relasinya besi aksen itu sama dengan S aksen sebagai fungsi lambda, besi aksen X aksen gitu ya. Jadi itu adalah transformasi balik untuk mendapatkan besi X dari besi aksen X aksen. Nah, jadi kita memiliki relasi bahwa X aksen mu sama dengan lambda mu nu X nu, maka kita dapatkan turunan parsial X aksen mu parsial X nu itu sama dengan lambda mu nu. Nah, sekarang kita tinjau persamaan Dirac yang awalnya itu seperti ini. Nah, jadi kita bisa ubah parsial mu itu menjadi parsial X aksen nu, parsial X mu, parsial X aksen nu gitu ya. Jadi lakukan apa namanya turunan landai ya. Nah, jadi di sini ingat ya bahwa parsial mu itu adalah parsial X mu. Nah, ini kita ubah ke variabel X aksen nu gitu ya. Dan juga besi X-nya itu ya kita lakukan transformasi balik dari besi aksen X aksen. Dengan demikian kita memiliki bentuk perumusan seperti ini. Nah, sekarang kita lakukan penukaran indeks mu ke nu, di mana kita ketika melakukan pertukaran sehingga kita memiliki perumusan seperti ini gitu ya. Nah, kemudian kita bisa kalikan S lambda dari kiri dan kita akan dapatkan relasi seperti ini. Nah, jadi kita memiliki perumusan seperti ini. Nah, agar persamaan kita memiliki bentuk kovarian atau invarian terhadap transformasi Lorentz, maka harus memenuhi lambda mu nu S gamma nu S inverse itu sama dengan gamma mu gitu ya. Nah, atau kalau kita tuliskan lambda mu nu gamma nu itu sama dengan S inverse gamma mu S gitu ya. Nah, ini kita kalikan S dari kanan dan kita kalikan S inverse dari kiri. Nah, selanjutnya kita definisikan bahwa gamma aksen mu itu sama dengan lambda mu nu gamma nu, maka antikomutasinya itu adalah antikomutasi antara gamma aksen mu dengan gamma aksen nu itu sama dengan lambda mu rho gamma rho antikomutasi dengan lambda nu sigma gamma sigma. Nah, jadi kalau kita bisa keluarkan di sini karena gamma itu dia adalah sebuah variabel aja, bukan matriks gitu ya. Lambdanya matriks, namun lambda mu rho, lambda nu sigma itu kan komponen ya, komponen dari matriks transformasi Lorentz-nya dan itu dia dia sudah bukan matriks lagi, dia adalah komponennya, komponen dari matriks. Nah, jadi kita memiliki antikomutasi dari matriks gamma itu adalah 2G rho sigma I gitu ya. Nah, atau 2G G rho sigmanya kita gunakan untuk ya menaikkan indeks dari lambda yang ada di kanan. Nah, kemudian kita
selanjutnya yang di sini kita turunkan indeksnya, itu yang awalnya indeks di atas, yaitu harus dikalikan dengan G sigma nu gitu ya. Jadi ini kalau kita kalikan dengan ini, kita operasikan, maka kita akan dapatkan kembali ke bentuk seperti ini gitu ya. Bentuk indeks kontravariannya. Nah, di sini kita ingat bahwa dari sifat sifat matriks lambdanya, kita memiliki hubungan bahwa lambda mu rho, lambda sigma rho itu, dan dia adalah transpose-nya gitu ya. Ingat bahwa matriks lambda itu kan dia bersifat ortogonal. Jadi transpose-nya itu sama dengan inverse-nya. Sehingga kalau kita kalikan, kita akan dapatkan delta mu sigma gitu ya. Nah, nah ya kita bisa operasikan di sini, kita akan dapatkan G mu nu gitu ya. Kita jalankan di sini kan sigma sigma berjalan tuh. Nah, karena parameter dari transformasi itu dia bersifat real, yaitu lambda konjugat mu nu itu sama dengan lambda mu nu, maka dari sifat matriks Diracnya yaitu gamma 0 lambda mu nu gamma nu Hermitian konjugat gamma 0 itu sama dengan lambda konjugat mu nu gamma nu dagger gamma 0 gitu ya. Dan itu adalah lambda mu nu gamma nu. Nah ya, gamma itu dia bersifat Hermitian. Nah, karena kita memiliki relasi bahwa lambda mu nu gamma nu itu sama dengan S inverse gamma mu S, maka kita akan dapatkan relasi seperti ini. Nah, atau kalau kita jabarkan gitu ya, S inverse gamma mu S dagger itu, jadi kita transpose-kan, berarti kita pindahkan ke kiri, S dagger gamma mu dagger S inverse dagger gitu ya. Nah, ingat bahwa gamma 0 kuadrat itu sama dengan matriks identitas. Jadi kita kalikan matriks identitas di sini. Matriks identitasnya gamma 0 kuadrat gitu ya. Nah, kemudian kita kalikan dengan matriks S dari kiri dan kita kalikan matriks S inverse dari kanan. Sehingga yang ini hilang dan kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, kemudian kita kumpulkan dan kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, di sini ya, dari sifat gamma mu, gamma 0, karena gamma mu itu kan ya ini ya 0, gamma 0 itu adalah gamma mu, dan ini S gamma 0, S dagger gamma 0, dan ini S gamma 0, S dagger gamma 0 inverse gitu ya. Jadi ya ini kita kumpulkan jadi satu. Nah, kemudian kita akan dapatkan seperti ini dengan mengalihkan S gamma 0, S dagger gamma 0, hingga kita akan dapatkan relasi seperti ini. Nah, matriks S gamma 0, S dagger gamma 0 itu dapat dinyatakan dalam 16 matriks Dirac. Jadi, kita bisa lakukan kombinasi linier S gamma 0, S dagger gamma 0 itu dalam kombinasi matriks Dirac. Ya, ada 16 itu ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini ingat bahwa karena S itu kan matriks 4x4, jadi perkalian ini juga tetap 4x4 gitu ya. Hingga kita bisa nyatakan dalam semua matriks Dirac yang juga 4x4. Dan kita ingat bahwa dari sifat matriks Dirac, ke 16 matriks tersebut yang komut terhadap gamma mu itu hanya matriks identitas, yaitu gamma S gitu ya. Dengan demikian, kita bisa tuliskan S gamma 0 S dagger gamma 0 itu sama dengan B dikalikan identitas, di mana B-nya itu adalah konstanta. Nah, Hermitian konjugatnya S gamma 0 S dagger gamma 0 dagger itu sama dengan B konjugat I gitu ya. Nah, kemudian ya kita operasikan ya. Jadi kita balik, ingat bahwa Hermitian konjugat itu transpose kemudian dikonjugatkan gitu ya. Kita balik urutannya seperti perkalian transpose biasa. Nah, kemudian kita kalikan gamma 0 dari kiri dan gamma 0 dari kanan. Ingat bahwa suku di kanan itu dia B-nya itu adalah sebuah konstanta, dan matriks identitas ya namanya matriks identitas ya. Ya kita bisa
pindahkan gamma 0 yang awalnya adalah dari kiri ke kanan. Nah, dengan demikian kita memiliki bentuk S gamma 0, S dagger gamma 0 itu sama dengan B konjugat identitas. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa suku yang ada di sini itu sama dengan suku yang awal di sini. Dengan demikian kita bisa menunjukkan bahwa B itu sama dengan B konjugat. Artinya ya B-nya itu pasti real gitu ya. Nah, karena determinan dari gamma 0 itu sama dengan 1, dan karena S itu adalah transformasi Lorentz sejati, maka determinan S itu sama dengan 1. Nah, ingat berarti determinan dari S gamma 0, S dagger gamma 0 itu sama dengan determinan dari BI. Sehingga determinan dari I itu kan 1 gitu ya. Jadi B pangkat 4 gitu ya, determinan dari B kali matriks identitas. Jadi B, 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 B. Kalau kita kalikan, kita akan dapatkan B pangkat 4. Dan determinan yang ada di kiri itu sama dengan 1, karena gamma 0 itu determinannya 1 dan S-nya itu juga 1. Dengan demikian kita dapatkan B-nya itu sama dengan plus minus 1. Nah, selanjutnya dari sifat matriks gamma gitu ya. Jadi S dagger S itu sama dengan S dagger gamma 0 S, karena gamma 0 kuadrat itu sama dengan matriks identitas. Dan juga kita tinjau bahwa S gamma 0 S dagger gamma 0 itu sama dengan BI. Nah, dengan demikian S gamma 0 itu sama dengan S dagger gamma 0 itu sama dengan B gamma 0 S inverse gitu ya. Nah, atau tidak lain, S dagger S-nya itu sama dengan B gamma 0 S inverse gamma 0 S gitu ya, karena pertamanya kita substitusikan ke sini. Nah, selanjutnya kita memiliki sifat bahwa lambda mu nu gamma nu itu sama dengan S inverse gamma mu S gitu ya. Dengan demikian, S dagger S yang awalnya itu adalah B gamma 0 S inverse gamma 0 S, maka kita bisa tuliskan menjadi B gamma 0 dikalikan lambda 0 nu gamma nu gitu ya. Ini kita bisa jabarkan nu-nya itu berjalan dari 0 sampai 3 gitu ya. Jadi, nah ini kita pisahkan untuk suku ruang dan suku waktu. Nah, ingat bahwa di sini gamma 0 itu adalah matriks identitas gitu ya. Nah, kemudian yang di sini itu adalah gamma 0 kali gamma 1. Sekarang kita tinjau trace dari S dagger S. Jadi, trace dari S dagger S itu sama dengan B gamma 00, trace dari matriks identitas ditambah lambda 0i, trace dari gamma 0 gamma i. Nah, di sini tidak lain adalah 4B lambda 00, karena trace dari ini itu adalah 0 gitu ya. Karena di sini ingat bahwa gamma 0 itu adalah beta dan gamma itu adalah beta alfa. Jadi di sini beta kuadrat itu adalah matriks identitas, berarti ini adalah trace dari alfa. Trace dari alfa itu adalah 0. Dan trace dari matriks identitas itu adalah 4 gitu ya. Nah, karena S dagger S itu adalah matriks yang tidak negatif, maka trace dari S dagger S itu bernilai lebih besar daripada 0. Dengan demikian, B-nya itu lebih besar dari 0 jika lambda 00 itu lebih besar daripada 1, atau B-nya itu kurang dari 0 jika lambda 00 itu kurang dari atau sama dengan minus 1 gitu ya. Nah, apabila ditinjau untuk transformasi Lorentz yang ortokronus sejati, maka lambda 00 itu lebih besar atau sama dengan 1, yang menyebabkan B-nya itu lebih besar daripada 0, sehingga B-nya itu kita ambil yang 1 gitu ya. Ingat bahwa B-nya itu plus minus 1 kan. Nah, dengan demikian kita tuliskan S gamma 0 S dagger gamma 0 itu sama dengan BI itu sama dengan matriks identitas, dan S dagger gamma 0 itu adalah gamma 0 S inverse. Nah, itu ya kita dapatkan relasi seperti itu gitu ya. Nah, untuk transformasi Lorentz yang infinitesimal, maka X aksen mu sama dengan lambda mu nu X nu itu sama dengan delta mu nu plus epsilon mu nu X nu. Nah, ini delta mu nu ketika bekerja pada X nu ya dia akan menjadi vektor 4 itu sendiri, dan juga ditambah suku epsilon di sini ya. Nah, karena kita memiliki sifat antisimetri dari epsilon, maka matriks S lambda untuk transformasi infinitesimal itu dapat diekspansikan dalam suku
matriks M mu nu, yang mana matriks ini juga bersifat antisimetrik. Jadi S lambda atau S epsilon di sini itu sama dengan identitas minus I per 4 M mu nu epsilon mu nu. Nah, sekarang kita tinjau untuk inverse-nya, ya berarti kita tinggal ubah tandanya ya. Kalau kita ambil dua suku pertama. Jadi S inverse dalam suku fungsi epsilon itu sama dengan I plus I per 4 M mu nu epsilon mu nu. Nah, sekarang kalau kita kalikan, maka kita akan dapatkan bentuknya itu adalah identitas. Ya, karena ya memang S inverse S itu harus masuk identitas. Nah, jadi S inverse epsilon gamma mu S epsilon itu sama dengan lambda mu nu gamma nu dari sifat matriks gamma itu sama dengan delta mu nu plus epsilon mu nu gamma nu. Nah, kalau kita substitusikan S inverse dan S, maka kita akan dapatkan relasi seperti ini. Nah, sekarang kita tinjau sifat komutasi dari matriks Dirac yang sudah kita dapatkan sebelumnya, bahwa gamma mu sigma mu nu itu sigma nu lambda itu komutasinya adalah 2i gamma mu nu g mu nu gamma lambda minus g mu lambda gamma nu. Nah, sekarang kita tinjau ya, misalkan gitu ya, M lambda rho-nya itu adalah sigma lambda rho, maka minus I epsilon lambda rho, komutasi antara gamma mu M lambda rho itu sama dengan minus I per 4 epsilon lambda rho komutasi gamma mu antara dengan sigma lambda rho. Dan itu tidak lain adalah seperti ini. Dan ini kalau kita nyatakan indeks pertamanya gitu ya, kalau kita ubah indeks pertama di sini menjadi nu, dan juga di sini kita juga ubah menjadi nu gitu ya, indeks yang bawah di sini yang indeks jumlahan gitu ya, yang bergerak, sehingga kita akan dapatkan bentuk seperti ini karena ini adalah 2 kali. Nah, jadi terlihat bahwa hubungan ini sama seperti yang dapat didapatkan rumus S inverse epsilon gamma mu S inverse. Nah, dengan demikian S epsilonnya itu adalah I minus I per 4 sigma mu nu epsilon mu nu gitu ya. Jadi sigma mu nu itu adalah generator dari transformasi Lorentz-nya. Nah, jadi generator dari transformasi Lorentz-nya yaitu adalah setengah sigma mu nu gitu ya. Nah, matriks transformasi Lorentz-nya itu kan merupakan rotasi pada bidang mu nu. Ya, itu tidak lain adalah S theta sama dengan E pangkat minus I per 2 sigma mu nu. Ya, karena generatornya adalah setengah sigma mu nu gitu.